Cek cek tes 1 2. Pakai wadap desa. Pakai lah. Yo, what up guys, what's new? Oke, jadi dalam video kali ini seperti kalian udah lihat di thumbnail dan di judul. Nah, di sini gue mau bikin video ini buat kalian semua. Ini umum banget dan mungkin untuk buat pemula kayak gue juga. Gue pemula juga, cuman gue mau sharing-sharing tips-tips ini untuk kalian semuanya. Yaitu adalah 5 konten yang mudah dibuat. Itu bisa kalian buat di rumah atau bisa kalian buat dimanapun itu. Jadi gue mau kasih tau ke kalian itu 5 macam atau 5 model konten yang mudah dibuat untuk YouTuber pemula atau untuk YouTuber yang nggak tahu mereka untuk membuat konten apa lagi kayak gitu. Oke, jadi sebelum kita mulai dan masuk ke dalam videonya, jadi kalian like, comment, share, dan subscribe dulu channel YouTube gua karena kita bentar lagi, bukan bentar lagi sih, masih lama, tapi nggak tahu kapannya. Karena kita setengah jalan menuju ke silver play button, dimana kita sekarang 50.000 subscriber dan mau menuju ke 100.000 subscriber gitu guys. Jadi tolong bantulah subscribe lah dulu, turun ke bawah, subscribe, klik tombol merahnya. Terus di sebelah tombol merah tuh kan ada lonceng tuh, kalian tekan tombol loncengnya juga supaya kalian nggak ketinggalan dengan notifikasi kalau misalnya gue ada upload video yang hampir tiap hari gitu, insya Allah. Nah, sebelum gue lanjut juga, kalian follow dulu Instagram gue di sini di @valenzuananda, atau ada linknya di description di bawah. Karena kalau misalnya kalian follow Instagram gue, kalian bisa tahu kepribadian gue di luar YouTube, dan juga kalian bisa tahu kapan kalau misalnya gue tuh mau upload video di jam berapanya dan kapannya gitu. Jadi kalian bisa tahu lewat story gue di Instagram. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, pentingnya untuk follow Instagram gue sih gitu. Oke, jadi ini gue buat video ini terutama teruntuk semua orang yang mau bikin video untuk YouTube. Tapi kalau misalnya nggak mau bikin video untuk YouTube, gue ngasih tahu juga untuk pengetahuan kalian semuanya yang ada di rumah kalau misalnya kalian nggak mau untuk jadi YouTuber gitu guys. Jadi kenapa kebanyakan YouTuber bikin konten-konten ke-5 konten ini? Kenapa? Karena 5 konten ini adalah ciri-ciri 5 konten yang mudah dibuat kapanpun, dimanapun, dan mungkin nggak semua itu harus ada ide dan kreatif gitu. Tapi ini tuh bisa dibuat gitu oleh siapapun itu orangnya. Karena untuk buat konten-konten yang susah atau konten-konten yang ribet, rumit, dan segala macamnya, itu cuman orang-orang tertentu yang niat dan emang di bidang itu dia tuh gitu. Kalau misalnya dia ngebahas tentang editing, mungkin yang bisa ngedit atau ngebahas tentang nge-review tentang olahraga ini, mungkin dia bidangnya di situ gitu. Jadi itu mungkin ada bidang masing-masing, tapi ke-5 konten ini adalah 5 konten yang mana mudah dibuat oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke konten yang pertama. Yang pertama yaitu adalah reaction. Kenapa gue bisa bilang reaction? Karena konten reaction itu dimana kalian konten itu cuman butuh PC, nggak harus PC atau boleh dengan HP doang gitu. Jadi kalian misalnya udah ada PC atau HP, terus kalian punya perekam layar, jadi supaya kalian tuh bisa kayak nge-record layarnya di laptop kalian, di komputer kalian, atau di HP kalian. Jadi kalian tinggal tonton video atau berita atau informasi yang valid sumbernya, atau yang kayak untuk banyak macamnya reaction. Atau ada reaction yang video-video lucu, video cringe, ada reaction untuk informasi baru, ada reaction untuk kayak virus corona ini gitu kan. Jadi kita tuh banyak banget macamnya reaction. Jadi kalian tinggal mau yang mana dan di bidang apa. Kalau misalnya kalian orangnya lucu dan suka ketawa-tawa, mungkin kalian bisa reaction video-video yang lucu. Kalau misalnya kalian orangnya yang ambisius atau politikal gitu kan, politikus gitu, kalian bisa ngebahas tentang pemerintah, tentang kebijakan ini itu, terus virus corona ini kenapa gini, kenapa diadakannya lockdown dan segala macam ya. Kalian bisa nge-reaction itu semuanya gitu. Jadi kalian cuma tinggal punya PC, laptop, HP, dan perekam layar. Udah, itu doang. Jadi nggak banyak. Terus juga mungkin kalau misalnya kalian mau tambahannya, mungkin juga bisa dengan mic dari kamera kalian, terus mic clip on atau mic yang kayak gimana, pokoknya terserah itu untuk ngerekam suara kalian yang masuk dari sini. Dan rekaman layar tuh beda suaranya dari audio rekaman layar yang ada di PC atau laptop Anda kayak gitu. Jadi konten yang pertama kali yang paling mudah dibuat dan bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu adalah yang pertama tuh reaction itu. Jadi kenapa gue juga ada konten reaction dalam channel YouTube gue, karena ketika gue nggak ada konten lagi dan kebingungan mikir konten apa, gue jadi bisa reaction kayak gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu ada vlogging, ada vlog. Vlog itu dimana kalian itu mengekspresikan diri kalian sendiri itu dengan kamera sendiri. Jadi kalian bisa megang sendiri atau bisa dipegangin sama kameramen kalian atau siapapun itu, teman kalian dan siapapun itu. Jadi kalian bisa melakukan aktivitas apapun, mau di rumah, mau di luar rumah, mau di atap genteng.
dimanapun itu kalian semuanya bisa melakukan vlog, karena vlog itu kayak menunjukkan diri kalian di dalam video. Kalau misalnya bedanya blog sama vlog, kalau misalnya blog itu kan melalui sebuah website dan ketikan, jadi dia tuh B-log. Kalau misalnya vlog tuh video log, jadi kayak gitu. Jadi bedanya tuh di situ. Jadi video log ini yang bisa mendeskripsikan diri kalian ke dalam sebuah video dan mengekspresikan diri kalian ke dalam sebuah video gitu. Vlog itu juga banyak macamnya. Bisa vlog yang pertama vlog untuk misalnya yang punya pacar nih, vlog untuk nemuin pacar, vlog untuk pergi ke mall, vlog ke liburan, atau vlog traveling, vlog ini segala macam. Itu banyak banget jenis vlog. Jadi kalian tergantung mau yang mana, dan momennya itu pasnya di kalian tuh lagi ngapain gitu. Kalau misal kalian lagi mau liburan, kalian bisa vlog sambil liburan. Kalau misal kalian lagi traveling, kalian bisa vlog sambil traveling. Kalau misal kalian lagi di rumah, kalian bisa juga bikin vlog di rumah, tapi ya sekreatif kalian mau bikin vlog tentang apa gitu di rumah gitu. Jadi itu yang kedua tuh paling mudah tuh vlog, karena bisa dilakukan oleh semua orang, siapapun dan dimanapun itu. Jadi yang kedua yaitu adalah vlog. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu ada gaming. Nah, kenapa gue bisa sebut gaming? Karena gaming itu kalian cuman menyiapkan PC. PC itu seperti kayak komputer, laptop, atau HP kalian sendiri, terserah itu mau apa bidangnya. Gamenya itu juga banyak banget. Ada game horror, ada game seru-seruan, lucu-lucuan, game misteri, game banyak banget game yang bisa kalian mainin. Dan pasti kalian semuanya juga pencinta game gitu kan, dan pasti juga pernah main game seumur hidup kalian gitu kan. Jadi apa salahnya kalian pas main game yang kalian sukai itu kalian buat video juga untuk reaction ekspresi kalian dengan cara kalian main, dan diupload ke YouTube. Itu lebih bagus lagi gitu. Jadi kalian tuh punya, ya setidaknya ada karya kalian yang kalian tunjukkan ketika kalian tuh main game, gak cuma sekedar main doang dan orang tuh lain gak tahu gitu. Jadi kayak ibaratnya kalian udah punya laptop nih, terus punya perekam layar kayak gue bilang di pertama tadi, udah kalian tinggal punya gamenya juga, udah kalian tinggal main terus sorot ke muka kalian sendiri. Atau kalau misalnya kalian masih malu untuk awalannya, kalian juga nggak perlu untuk sorot ke muka kalian sendiri. Jadi kalian cuman sekedar main doang di laptop kalian atau di PC kalian, tinggal rekam layar doang gitu, nggak usah ada kalian, cuman suaranya aja gitu. Mungkin boleh kayak gitu. Jadi itu adalah gaming, itu konten yang paling mudah dibuat juga oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi nggak mandang ini susah, ini mikiran kayak gimana. Jadi kalian tinggal udah ada game, terus kalian tinggal mainin, tinggal ngikutin alur gamenya, tinggal kayak gitu doang kan. Jadi itu mudah banget. Dan kayak gimana ya, karena kenapa gue jarang ada konten game di dalam channel YouTube gue, karena gue nggak mau berkelanjutan untuk jadi konten gaming, karena gue nggak ke gaming sih basicnya gitu. Karena gue tuh suka gamenya, suka sih, cuman jarang untuk gue mainin. Jadi ntar jarang juga ada di channel YouTube gue. Jadi untuk apa juga gitu kan. Jadi mending ya nggak usah gue adain gitu konten gaming dalam YouTube gue gitu. Tapi kalau misalnya kalian untuk pemula dan bingung mau bikin konten apa, bikin aja semuanya, bikin aja semua konten tanpa terbatas dengan kalian tuh pengennya tuh konten di bidang ini segala macam, kecuali kalian sudah nemu market pasar kalian sendiri gitu. Jadi gaming itu adalah konten ketiga yang paling mudah dibuat, dilakuin kapanpun dan dimanapun dan oleh siapapun. Oke, kita masuk ke konten yang keempat. Konten yang keempat itu adalah unboxing dan review. Nah, jadi di sini yang perlu disiapkan oleh kalian semuanya untuk unboxing dan review, untuk itu kalian perlu menyiapkan barang, terserah itu barang apa, mau baju, mau sepatu, mau tali pinggang, mau kaset, mau makanan, mau minuman, mau apapun itu kalian bisa menyiapkan semua barang dalam bentuk apapun itu. Jadi kalian tinggal punya barang doang, terus kalian udah punya kamera, udah. Jadi kalian tinggal buka kemasan atau nge-review barang yang udah kalian siapin gitu. Misalnya sepatu nih, kalian unboxing dari kotak sepatunya, terus kalian review sepatunya ini kayak gini segala macamnya, dan udah selesai kayak gitu. Jadi itu adalah konten yang paling mudah dibikin oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jadi karena yang disiapin bahannya cuman sekedar barangnya doang yang mau di unboxing dan review. Tapi yang perlu diingat di unboxing dan review ini, kalian juga harus tahu, walaupun nggak banyak dan walaupun nggak detail, kalian wajib tahu apa yang mau kalian unboxing itu. Jadi kayak misalnya kalian unboxing makanan nih, terus kalian review makanannya nih, kalian makan gitu kan, terus kalian tahu itu tuh belinya di mana, harganya berapa, terus kalian juga tahu itu rasanya tuh kayak gimana, dan ngejelasinnya itu dengan sumber yang valid dan yang pas. Jadi supaya orang-orang audiens yang nonton kalian itu nggak salah paham dengan apa yang kalian sampaikan gitu. Begitupun juga barang-barang kayak baju, sepatu, dan lain-lainnya. Jangan sampai kalian salah ngomong atau salah menyampaikan informasi atau ya sumber-sumber yang tidak valid kayak gitu. Jadi konten keempat yang paling mudah dilakuin oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, yaitu unboxing dan review. Oke, jadi kita lanjutin yang terakhir. Yang terakhir ini adalah yang kelima, yaitu konten yang paling mudah dilakuin oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun adalah konten tutorial atau how to. How to itu kayak bagaimana caranya, atau dan tips juga gitu. Jadi kalau misalnya tutorial, kalian nih jagonya di bidang apa nih? Misal di bidang editing. Jadi kalian tinggal punya laptop, punya aplikasi editing, rekam layar, punya kamera. Jadi kalian tinggal rekam layar pas kalian lagi tutorial untuk edit. Jadi kalau misalnya kalian ngajarin ngedit untuk basicnya, ngekat video. Jadi kalian tinggal ngedit doang, terus kalian tinggal record diri kalian sendiri dan punya rekaman layar. Udah selesai. Itu tutorial cara mengedit.
sedikit gitu misalnya. Terus kalau misalnya kalian bisa masak, jadi kalau misalnya tinggal siapin bahannya masakan, terus kalian buat gitu dan jelasin gitu dari kayak gimana awalnya sampai akhirnya itu jadinya kayak gimana. Jadi bagaimana cara masak telur atau bagaimana cara gini segala macam. Jadi kalian kasih tau tutorialnya dalam bentuk apapun itu, karena banyak banget tutorial yang bisa kalian buat, yang bisa kalian lakuin. Terus juga tips-tips yang bisa kalian kasih tahu ke orang-orang audiens di luar sana, karena semua orang tuh kan punya karakter dan di bidangnya masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya kalian tuh ada di bidang ini, di bidang itu segala macamnya, kalian kuasai bidang kalian itu dan kalian kasih tahu ke audiens yang ada yang nonton kalian itu, supaya mereka tuh tahu apa yang kalian sampaikan dengan cara tutorial yang kalian sampaikan itu. Jadi itu adalah kelima konten yang udah gue jelasin ke kalian semuanya, yang mudah dilakuin. Jadi buat kalian nih yang youtuber kayak youtuber pemula, entah atau kayak gue sih, gue juga youtuber pemula, cuman gue nge-share tips yang udah gue tahu gitu. Kalau misalnya gue masih ada konten yang mudah dilakuin, silahkan tulis komentar di bawah. Gue nggak mau mencamkan 5 ini yang cuman ini doang gitu, mungkin masih ada lagi cuman gue nggak tahu dan nggak kepikiran. Jadi silahkan komen di bawah konten apa lagi sebenarnya sih yang mudah dilakuin gitu. 5 konten ini rata-rata ada di channel YouTube gue tuh. Kenapa ada? Karena itu adalah konten yang mudah dibuat gitu. Oke, jadi terima kasih yang udah nonton, dan juga terima kasih yang udah support gue selama ini. Subscribe, like, share, dan komen video-video gue. Dan juga semoga kita secepatnya untuk meraih ke 100.000 subscriber, karena gue nggak sabar lagi deh ada kayak silver play button gitu kan di dinding gue gitu kan. Jadi ya bantulah kita untuk di subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semoga kalian semuanya di sana semuanya sehat-sehat aja, stay safe semuanya, karena kita masih mengalami wabah corona yang ada terjadi di Indonesia, dan beberapa kota di karantina, di lockdown, dan beberapa orang sudah ada PDP juga. Jadi buat kalian stay safe di rumah aja. Kalau misalnya nggak perlu untuk keluar, jangan keluar. Oke, jadi terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan follow Instagram gue di sini di @valenzuananda, atau ada linknya di description di bawah. Oh iya, gue mau adain giveaway, cuman gue nggak tahu giveaway itu tentang apa. Jadi kalian komen di bawah, komen yang paling banyak gue bakal adain giveaway-nya. Oke, jadi terima kasih yang udah nonton. Gue Valenzuananda, see you in the next video, dan ya bye. Peace out.